Jumpa lagi bersama saya, Kakak Puput dan Kakak Jia dan Kakak Wita. marilah kita tenangkan hati kita dan siap memulai penyembahan kita pada saat ini. Kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri bersama-sama kita menyanyikan satu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elis Kumar. Kepada Ibu dipersilakan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Dari awal hingga selesainya ibadah ini, kami tabiskan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kembali kita menyanyikan satu pujian, Ku Cari Damai Bersama Yesus. Saya persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Saya persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri.
pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Elis Tumanan, MPDK. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan ini untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan sudah tolong kami 1 minggu lamanya dalam berbagai aktivitas. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan kesehatan, Tuhan juga memberikan kami kemenangan, sehingga di hari Minggu ini kami ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita untuk boleh berkumpul di hadirat Tuhan, bersama-sama kami menyembah dan memuliakan Engkau. Berkati anak-anak kami semuanya dalam pertumbuhan mereka, boleh bertumbuh sehat baik dalam jasmani, dalam mental, terlebih di dalam kerohanian mereka, dan bukakan jalan bagi mereka untuk menikmati masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Anugerahi hikmat dan budi ketika mereka belajar, sehingga mereka dari hari ke hari bertambah-tambah dalam pengetahuan, bertambah-tambah juga di dalam mengasihi Tuhan. Berkati para orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka. Tuhan juga akan memberikan hikmah dan budi untuk menjadi guru yang baik bagi anak-anak mereka. Dan juga kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami akan siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan kami semua yang mendengar akan diteguhkan dan dikuatkan dalam iman kami kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati, berkati pemerintah kami dalam menjalankan roda kepemerintahan. Dan terlebih di tengah pandemi ini, kami mohon Tuhan menolong sehingga kondisi negara kami boleh dipulihkan, dan di dalamnya kami umat-Mu semakin leluasa untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, dan ke depannya kami boleh berkumpul bersama-sama tanpa dibatasi oleh usia. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Devi. Namun sebelumnya itu kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Dibuka-buka Alkitab. Alkitabnya dibuka lalu dibaca.
sama-sama kita membuka dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Dan firman Tuhan berkata, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. hari ini kita akan belajar tentang Kristus Raja di atas segala raja. Tema kita mengatakan Kristus Raja di atas segala raja. Ada yang tahu siapa itu raja? Raja berarti penguasa tertinggi pada suatu kerajaan atau orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau suatu negara. Jadi Kristus memiliki suatu kedudukan yang paling tertinggi. Dia mengalahkan semua raja-raja yang ada di atas bumi ini atau di dalam dunia ini. Bahkan dia mengepalai bukan hanya satu bangsa atau satu negara, melainkan dia mengepalai atau memimpin dunia dan seluruh isinya. Nah, Kristus adalah raja yang diurapi. Dia adalah raja yang berkuasa untuk memimpin atau memerintah seluruh dunia. Karena itulah kenyataannya yang sebenarnya yang ada di dalam diri Yesus. Namun, Yesus berbeda dengan raja pada umumnya. Kristus adalah raja yang rendah hati, karena pada umumnya raja itu memerintahkan para hambanya untuk melakukan segala sesuatu atau menyuruh hambanya mengerjakan segala pekerjaannya. Sementara Yesus Kristus adalah raja yang mau mengerjakannya sendiri. Coba perhatikan apa yang dilakukan Yesus Kristus pada gambar berikut ini. Yesus Kristus adalah raja yang rendah hati. Dia berkenan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Dia menolong orang yang sakit, dia menolong orang yang terluka. Pokoknya dia menolong orang yang merasa kesusahan. Dia menolong orang yang membutuhkan, dan masih banyak lagi yang dilakukan Raja Yesus Kristus di atas dunia ini. Coba kita ingat-ingat lagi, raja adalah yang memerintah, sementara mereka yang melakukan tugas dan pekerjaannya, siapa namanya? Iya, namanya hamba atau abdi. Coba perhatikan gambar ini. Siapa orang yang ada di balik pakaian hamba ini? Apakah dia sama seperti gambar sebelumnya? Iya, inilah dia, Yesus Kristus yang adalah raja itu. Dia adalah raja yang mau menjadi seorang hamba. Dia datang ke dunia, dia menjadi sama seperti manusia. Nah, sikap Tuhan Yesus yang demikian disebut dengan sikap yang rendah hati. Nah, seorang raja yang berkuasa memerintah, dia mau menjadi hamba yang melayani siapa saja yang
membutuhkan pertolongannya, dia akan datang, dia akan menolong, dia tidak menyuruh siapa-siapa, tetapi dia datang melakukannya dengan sendiri. Nah, itulah perbuatan baik yang patut kita contoh dari Tuhan Yesus Kristus atau Kristus Raja di atas segala raja. Anak-anak Tuhan, coba kita ingat-ingat lagi cerita kita hari ini. Siapakah tokoh utama yang ada di dalam cerita kita hari ini? Siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah raja yang berkuasa di seluruh dunia, bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Nah, apa tugas seorang raja? Ya, tugas raja adalah memerintah hamba-hambanya. Apakah Yesus sama seperti raja-raja yang lain? Tentu tidak, karena meskipun dia raja, dia juga tetap melayani semua manusia. Sikap Tuhan Yesus ini disebut apa? Rendah hati. Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Puji Tuhan jika semua mau. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2 bagian A. Efesus pasal 4 ayat 2 bagian A. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali. Shalom. Kita akan mengumpulkan korban syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Ayat 1. dalam sepanjang ibadah kami. Hingga pada saat ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian dari korban syukur kami. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar di dalamnya dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, buat kelanjutan ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik disilakan berdiri, bersama-sama kita menyanyikan satu pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Doa berkat sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Elis Umani. Tuhan
Ya, baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat